Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik Semangat Hari Pahlawan 10 November. Berani melawan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah Semangat Hari Pahlawan 10 November ya. Berani melawan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, jadi hari ini tepat tanggal 10 November ini adalah momentum bangsa kita ya, yaitu kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Nah, salah satu hal yang terpenting di dalam kita mengapresiasi Hari Pahlawan adalah semangat para pahlawan yang telah mendahului kita. Para pahlawan kita ketika mempertahankan penjajahan ya, di mana Indonesia selama 3,5 abad dijajah, itu waktu yang cukup panjang ya, terdiri dari beberapa generasi ya. Nah itu pun oleh para pahlawan kita dengan semangatnya ya, beliau rela berkorban ya, berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Nah, oleh karena itu ketika kita menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, bagaikan diri kita sedang terjajah ya, terjajah oleh kekejaman asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Oleh karena itu kita harus dengan semangat perjuangan kita seperti pahlawan waktu itu ya, contohnya Jenderal Sudirman ya, Jenderal Sudirman memimpin gerilya melawan Belanda dalam kondisi yang sakit cukup berat ya, sehingga waktu itu harus ditandu. Itu pun dengan semangat perjuangannya beliau tetap maju ke medan laga demi kemerdekaan. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang masih dalam kondisi terpuruk ya, mungkin belum membaik baik secara fisik maupun secara psikis ya. Nah, kita harus bangkit dan maju berjuang melawan penderitaan kita, yaitu asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, bagaikan para pahlawan dulu melawan penjajahan. Oke teman-teman, yang lebih penting lagi adalah ada beberapa hal yang harus kita lawan nanti ya. Tapi intinya jiwa kita, semangat kita ini memang harus berani melawan. Nah, berani melawan yang pertama karena kita sudah terkena anxiety dan psikosomatik adalah berani melawan ketakutan. ini bagaikan
apa ya, penjajah yang menguasai psikis kita, ini adalah satu faktor yang paling dominan adalah kita menjadi merasa ketakutan. Oleh karena itu, hal yang pertama adalah kita harus berani melawan ketakutan. Mulailah dari sekarang ya, mulai dari sekarang. Yang pertama ya, yaitu terutama kita sering merasa takut ya, merasa takut mati. Nah ini yang paling berat ya. Nah maka dari itu kita harus berani melawan, bagaikan pahlawan melawan penjajahan ya. Nah oleh karena itu takut ini sebenarnya wajar ya. Mengapa wajar? Karena rata-rata penderita asam lambung anxiety psikosomatis ini secara umum ini mengalami takut ya. Karena apa? Karena ya maklum penderitaan sudah sekian lama, berobat sudah kemana-mana, tapi hasilnya juga belum maksimal atau belum sembuh. Sehingga yang ada di pikiran pasti kita akan takut jangan-jangan ini sudah dekat, seperti yang diilusi di pikirannya itu seperti itu ya. Nah mulai saat ini dengan keberanian kita bagaikan melawan penjajahan ya. Nah ini kita harus berani ya. Jadi kita tidak takut lagi. Mengapa tidak takut Karena adalah rahasia Allah ya, rahasia Allah, rahasia Tuhan ya, yang kita tidak punya hak untuk menentukan itu, dan kita tidak perlu untuk mengira-ira atau membahas itu ya. Lebih baik kita membahas yang lain yang bisa kita kerjakan supaya menjadi lebih baik gitu. Aslinya perasaan takut itu hanya ilusi pikiran ya, ilusi pikiran, halusinasi perasaan itu yang seolah-olah memang seperti mau Tapi sebenarnya kita ngomong mau saja itu sebenarnya tidak, seharusnya tidak ya. Karena apa? Karena orang yang bisa mengomong seperti mau itu orang yang sudah pernah gitu loh. Nah kalau belum itu sebenarnya hanya perkiraan, dan perkiraan itu salah ya. Dengan bukti apa? Ya seperti saya lah ya, punya perasaan seperti itu. Faktanya sampai dengan sekarang juga baik-baik saja. Alhamdulillah bisa memberikan sharing kepada teman-teman ya. Ini artinya itu hanya ilusi saja, ilusi di pikiran sendiri. Nah, oleh karena itu ya sudah, dengan kesimpulan bahwa kematian itu adalah rahasia Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu takut lagi. Oke ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita biasanya takut terhadap penyakit berat. Awalnya saya maklum dan wajar, karena dengan penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis yang sudah sekian lama, kemudian sudah berobat kemana-mana juga belum sembuh ya. Nah itu kadang di pikiran kita jangan-jangan ini terkena penyakit ini itu dan sebagainya, yang ujung-ujungnya adalah takut terhadap penyakit berat. Nah itu sebenarnya juga ilusi yang salah ya, sehingga mulai sekarang tidak perlu takut lagi terhadap penyakit berat. Karena apa? Karena faktanya setelah kita dicek medis ya oleh dokter ya, mungkin paru-parunya, jantungnya, livernya, ginjalnya, sampai dengan cek darahnya, faktanya juga baik-baik saja. Sehingga semuanya itu adalah ilusi dan halusinasi yang salah ya. Oleh karena itu tidak perlu takut lagi ya, tidak perlu takut lagi tentang penyakit berat. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, biasanya kita juga takut bepergian ya.
Nah, ini juga harus kita lawan ya, kita lawan. Takut bepergian awalnya saya menilai ya wajar dan maklum ya. Karena apa? Karena kita sudah diterpa dengan sensasi, contohnya sempoyongan, keliengan, seperti mau pingsan, sehingga secara perasaan kita bagaimana bisa pergi, orang istilahnya berdiri saja ini sudah oleng ya, kan seperti itu ya. Nah, itu maklum ya, maklum itu. Tapi setelah kita tahu ya, setelah kita tahu, itu harus kita lawan. Kita tidak boleh berdiam diri ya, menikmati itu semua ya. Nah, itu kita tinggalkan ya, atau kita lawan. Jadi kalau kita mau pergi ya tetap pergi saja. Yang tadinya tidak berani pergi karena mungkin takut pingsan, mungkin takut kambuh. Ternyata faktanya setelah kita pergi juga tidak terjadi apa-apa, gitu. Tidak terjadi apa-apa. Nah, oleh karena itu berani saja. Ya. Jadi itu hanya ilusi pikiran kita yang salah ya, yang salah tetapi menguasai. Nah, itu ya maklum karena memang kita trauma dengan rasa-rasa sensasi yang pernah kita rasakan. Itu wajar, tetapi setelah kita sharing, mengetahui pemahamannya memang harus seperti itu tahapannya, ya oke, kita ikuti saja. Jadi kita lawan saja, tetap dilatih ya, tetap bepergian itu dengan kapasitas sesuai dengan kemampuan ya, kemampuan kita, diri kita masing-masing. Nah, kemudian ketakutan yang berikutnya yang harus kita lawan, yaitu kita sering takut berjalan ya, berjalan saja takut. Nah, itu awalnya saya juga maklum ya, karena yaitu dengan rasa seperti keliengan, sempoyongan, seperti mau pingsan, jalan itu oleng ya, jalan seperti bergelombang. Nah, ini memang jadinya untuk berjalan saja takut ya. Ya contohnya waktu itu ketika saya sedang posisi terpuruk sekali, mau berjalan ke kamar kecil saja ya, ke toilet ini rasanya takut sekali, harus pegangan ya, harus pegangan atau pakai tongkat. Nah, itu seperti itu. Nah, itu wajar ya seperti itu. Tapi jangan berlarut-larut. Nah, maka dari itu rasa ketakutan itu harus kita lawan. Dan buktinya yang seperti saya takutkan, saya misalkan takut nanti kalau di kamar kecil pingsan. Faktanya juga sampai sekarang belum pernah pingsan. Ya, itu hanya ilusi juga ya itu. Nah, makanya kita tinggalkan rasa-rasa seperti itu dengan cara kita melawan. Nah, termasuk juga ya karena kita mengikuti banyak pantangan ya, nah, makan serba salah ya, takut kambuh dan sebagainya kalau makan. Nah, akhirnya menjadi pernah takut makan. Nah, itu. Nah, ini juga harus kita lawan ya. Justru orang yang sedang terkena asam lambung, ketensian, psikosomatis ini makannya harus lebih banyak supaya nutrisi menjadi lebih tercukupi dan akhirnya badan menjadi segar itu ya. Tapi prakteknya sebaliknya, kita makannya serba salah, belum lagi ditambah pantangan, akhirnya badan menjadi semakin kurus, menjadi semakin loyo, tidak bertenaga, lemas dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya karena salah kita sendiri. Salahnya apa? Makan saja takut itu. Itu contohnya dengan menerapkan istilah pantangan. Nah, oleh karena itu sekarang kita bangkit dan kita lawan saja. Mantang boleh, tapi jangan terlalu lama ya. Pengalaman saya mantang sampai 6 bulan, hasilnya badan menjadi kurus ya. Badan kurus, tidak bertenaga, tambah lemas. Nah, akhirnya setelah itu saya banting setir ya, tidak lagi mantang tapi hanya cukup saya kurangi pada makanan-makanan yang ekstrim, contohnya makanan pedas, makanan yang lemak tinggi, makanan asam, hanya itu saja. Itu saja saya tetap makan, cuma porsinya saya kendalikan, yaitu dengan istilahnya ya dikurangi lah. Jadi makannya sedikit yang hal-hal seperti itu.
Nah, jangan seperti itu. Faktanya menjadi lebih baik, menjadi lebih bertenaga, itu seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi intinya kita harus berani ya, berani melawan ketakutan. Ketakutan apa saja yang teman-teman takutkan. Nah, mulai sekarang bangkit dan berani, bagaikan pahlawan kita berani melawan penjajah. Oke ya, nah itu yang pertama tadi seputar tentang berani melawan ketakutan. Nah kemudian eh, yang kedua ini ya, mengapa kita berani ya? Mengapa kita berani? Karena kita selalu bersama Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya ya, sehingga kita tidak perlu lagi takut ya. Kita lebih berani itu. Caranya seperti itu. Nah, ini pengalaman saya dulu ketika saya mau beraktivitas juga takut. Takutnya apa? Ya takutnya mulai mau berangkat saja nanti jangan-jangan di jalan ini jatuh atau mungkin di jalan pusing dan lain sebagainya, ini sudah ketakutan ya. Ketika mau melakukan aktivitas juga ketakutan, apakah saya mampu, karena gerak sedikit aja sudah mulai ngos-ngosan seperti itu. Tapi dengan modal mindset pikiran kita, dan bahwa kita juga paham kita selalu bersama Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang selalu mendampingi kita ya dengan maha pengasih dan penyayangnya. Ternyata kita tidak apa-apa. Kita tidak apa-apa ya. Jadi yakin saja dengan Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya semuanya teratasi. Dan alhamdulillah kita menjadi bangkit ya, bangkit dan akhirnya sembuh dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Oke teman-teman, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.